إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in hingga yaumil qiyamah. Babun niyati fi julusil abdi fil masajid wal qu'udi fiha. Ini bab niat pada duduknya seorang hamba di dalam masjid, wal qu'udi fiha, dan qu'ud duduk di artinya fiha fil masajid. Nah, di sini dalam bab ini musannif menyebutkan tentang niat waktu kita duduk di dalam masjid. Nah, dalam bab ini pengarang menyebutkan julus dan qu'ud maknanya sama. Julus duduk, qu'ud duduk ya. Cuma ada sedikit beda. Kalau julus duduk bersila kayak kita, bersila. Kalau qu'ud itu duduknya barangnya seduduk lah. Silaka betalimpuh lah. Duduk kayak ayat awal kayak ayat akhir dah misal. Support. Kalau julus ini basilah duduknya kayak kita nih julus. Nah, baik julus ataupun qu'ud di dalam masjid ini, kalau kita ada niat yang bagus, pahalanya sangat besar. Al-qu'udu fil masajid min afdali sya'niddin. Bermula duduk di masjid-masjid termasuk paling afdal perkara agama. Karena sementara kita duduk di masjid, kita terhindar dari berbuat dosa. Kalau kita pasang niat yang bagus, tambah lagi pahalanya. Aku duduk di masjid ini yang tikap misal. Aku duduk di masjid ini menghindarkan diri dari maksiat. Tambah lagi pahalanya. Semata-mata duduk aja di masjid itu sudah jadi pahalanya. Wa fadaili a'malil muttaqin, duduk di masjid itu termasuk fadail, keutamaan amalan-amal orang yang takwa. Termasuk amalan-amalan orang yang takwa yang utama duduk di masjid. Lebih bagus ada niat-niat tertentu. Minimal niat yang tikap. Warafi idarajatil muhsinin, duduk di masjid itu meninggikan derajat orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik semakin tinggi derajatnya, punya suka duduk di masjid. Wala yadumu ala dzalik,
illa ahlul ikhlas minal mu'minin. Tidak bisa mengakali atas demikian suka duduk di masjid. Nah, kecuali orang-orang ikhlas di antara orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, tujuannya duduk di masjid. Daripada duduk di warung, daripada duduk santai di mana misalnya, lebih suka duduk di masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masajidu basatinul mu'minin. Masjid-masjid itu kebun orang yang beriman. Ini masjid diumpamakan bagaikan kebun. Kan kebun itu kalau kita nih berjalan ke satu kebun, nyaman pandangan, nyaman pikiran, nyaman perasaan. Kebunnya nih subur, makmur, nyaman dipandang mata, nyaman dirasa. Nah, orang yang beriman bilanya berada di masjid, hatinya nyaman. Karena masjid ini diumpamakan kebun yang waktu itu subur, makmur, indah. Kalau berada dalam masjid rasa gelisah, berarti ada sifat kemunafikan di hati kita. Kalau di hati kita ada sifat kemunafikan, di masjid itu rasa tenang, rasa nyaman, pikiran rasa nyaman. Seperti orang berada di kebun, nang tumbuhannya subur makmur, nyaman dilihat, hilang problema. Melihat kebun yang subur makmur. Nah, kayak kebun yang subur makmur inilah masjid-masjid. Wal munafiqu fil masjid katayri fil qafas. Orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkarnya. Orang munafik bila berada di masjid kayak burung dalam kurungan. Gelembak. Buka lawangnya tanpa. Artinya kalau orang munafik berada dalam masjid, ini akan tenang, asa gelisah, ketumat saja kawannya. Kayak burung dalam kurungan, gelisahnya. Buka aja lawangnya itu terbang langsung. Dalam hadis lain disebut al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma'. Orang mukmin dalam masjid itu seperti ikan dalam air. Iwak berada dalam banyu, tanahnya tanah dalam banyu. Itu alamnya banyu itu. Jadi tanahnya. Orang mukmin dalam masjid kayak iwak, kayak ikan dalam banyu. Nah, orang munafik di masjid kayak burung dalam sangkarnya, gelisah. Artinya, hendak mengetahui kita ini apakah ada lagi sifat munafik atau kada, di saat kita beribadah di masjid itu tenang kan jiwa atau kada. Bukti tanangnya, udah hendak beribadah, hendak sembahyang, hendak masjid aja, hendak langgar aja. Itu bukti bahwa bujur tanangnya di dalam masjid. Lebih tanang daripada di rumah. Wa kama qala al-Hakim, sebagian mengata oleh Hakim. Al-Sirin Muhammad bin Ali Al-Hakim at-Tirmidzi. Nah, berkata Al-Hakim, as-sabru bil khalwah min khisalil muflisin wa huwa alamatu wujudit tarik. Sabar pada tempat khalwat, di mana tempat kita menyendiri beribadah dengan Allah. Sabar di tempat khalwat itu
termasuk perkara-perkara orang-orang mukhlisin, orang-orang ikhlas. Itu termasuk pakaian orang-orang ikhlas. Wa huwa alamatu wujudit tarik, sabar dalam khalwat itu tanda adanya jalan menuju Allah, jalan menuju ridha Allah. Wa yanbaghi lil mu'min idza qa'ada fil masjid ayyan wiya bi qu'udihi isnai asyara niyatan mustahabbatan. Sepantasnya bagi seorang mukmin apabila dia duduk dalam masjid, ayyan wiya bi qu'udihi, bahwa dia berniat dengan duduknya isnai asyara niyatan, 12 niat mustahabbatan yang disunatkan. Ini anjuran sunat. Bila duduk di masjid itu tertanam 12 niat mulkawa. Bila kadang-kadang sebagiannya minimal 1 di antara 12. Minimal apa saja i'tikaf di masjid sunat karena Allah. Minimal itu. Bila kadang-kadang 12 macam. Artinya di saat duduk di masjid jangan kada berniat. Karena niat itu menyempurnakan dan memperbesar pahala. Nah, anjuran sunat bagi seorang mukmin bila duduk di masjid berniat 12 macam niat. Liyuktaba likulli niyatin jazaan wafira, supaya ditulis seorang mukmin tadi bagi setiap niatnya itu balasan yang sempurna. 1 macam 1 balasan sempurna, 2 niatnya 2 balasan sempurna, 3 dan seterusnya, tambah lagi tuh. Wa yu'ta thawaban 'azim, dan supaya diberi seorang mukmin tadi thawaban 'azima, pahala yang besar. Bila berniat pahalanya ganal. Wa yafuza bihi fawzan kabira, dan supaya mendapatkan seorang mukmin dengan sebab niat tadi keuntungan yang sangat besar. Pahalanya besar, keuntungannya besar, balasannya besar juga. Fainal a'mala bin niat, karena amal-amal itu tergantung dengan niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap seseorang itu apa yang ia niatkan. Artinya balasannya sesuai apa yang diniatkannya. Niat 2 macam, 2 kali lipat. 3 macam, 3 kali lipat. Semakin banyak niat yang bagus, semakin berlipat ganda pahalanya. An-niyatul ula, niat yang pertama, yanwis salat fil jamaah, berniat salat berjamaah. Sampai ke masjid, kita berniat datang sembahyang berjamaah. Pahala berjamaah dicatat untuk kita. Niatnya pulang, lain pulang. Karena niatnya itu 70 kali lipat daripada nilai amal luar. Wal muhafazatu 'alaiha yahsulu tatqibul ajri was thawab. Memelihara atas salat berjamaah hasillah lipat ganda pahala dan ganjaran. Bila kita rutin salat berjamaah, kita akan mendapatkan berlipat ganda pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kama jaa fil khabar, sebagaimana datang dalam hadis, anin natik bisawab, dari orang yang bertutur dengan kebenaran, ialah Rasulillahil Wahhab, utusan Allah yang Maha Pemberi, sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa Rasulullah bersabda, salatur rajuli fi jama'atin, sembahyang seorang laki-laki berjamaah, tazidu ala salatihi wahdah, melebihi atas sembahyangnya sendirian, bisab'in wa isyrina salatan, dengan 27 kali salat. Sembahyang maghrib kita berjamaah, kalah orang langsung main di rumah sembahyang maghrib 70 kali diulangi, kalah. Bisab'in wa isyrina salatan. Nah, ada riwayat dari Al-Bukhari, riwayat lagi dari Muslim, itu bisab'in wa isyrina darajatan. Di sini kan ibaratnya salatan. Di ibarat lain ada di Bukhari dan di Muslim, bisab'in wa isyrina darajat, dengan 27 derajat. Lain pulang pahala derajatnya. Kalau pahala sebilang bisa di masjid 1000 orang, itu sembahyang berjamaah 11.000. Derajat ini itu tingkatan Allah berikan dalam surga. Satu derajat pertama, kedua sama langit dan bumi. Jadi sembahyang berjamaah melebihi dari sembahyang surangan 27 derajat. Di akhirat kan 27 derajat. Lain derajat sini gimana? Pahala lain. Pahala itu sebilang orang yang berjamaah tadi. Ya hanya pahala itu bisa bin wa isyrina sawaban atau ajaran lapasnya. Tapi di sini bukan dimaksud pahala, tapi derajat itu tingkatan di surga kayaknya. Fayanwi bijulusihi talabal masjid, berniat dia dengan duduknya di masjid tadi menuntut pertambahan rahmat Tuhan, pertambahan berkah. Aku duduk di masjid ini supaya ditambahi Tuhan berkahnya, rahmatnya untukku. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, selama khutbah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Wa kanat akhir khutbatin khatabaha, dan adalah khutbah tadi akhir khutbah yang Rasul mengkhutbahkan dia. Jadi ini khutbah Nabi pampihan, itu Nabi garing kata kalau lagi mengkhutbah. Faqala, berkata Nabi dalam khutbahnya, ya ayuhan nas, hai manusia-manusia. Man shallas salawatil khamsa fil jamaah, barang siapa sembahyang 5 waktu berjamaah. Aisuma kana fi awqatiha, sekira-kira sesuatu yang adalah dia dalam waktunya. Berjamaah itu dalam waktunya. Jaza ala sirat al-barqil lami, meliwati di atas titian siratal mustaqim bagaikan kilat alami, memancarkan cahaya. Kan katucar cahaya palingan 2-3 detik. Jadi orang yang sembahyang 5 waktu berjamaah dan dalam waktunya. Tiap waktunya berjamaah sembahyang dan di dalam waktu ada maqadah. Nanya akan melewati titian siratal mustaqim, akan menyeberang kalbar kilame, bagaikan kilat yang bercahaya. Daripada satu matnya artinya sampai. Kilat yang bercahaya itu palingan 4 detik. Ya kita banyakkan 5 detik.
misalkan pesawat juga, kilatannya tuh cahayanya tuh. Artinya orang ini menyeberang di tiang secara mustaqim 5 detik seperti lamanya kilat cahaya kilat. Fi awali zumratin masabikin, pada awal golongan masabikin serta orang-orang yang terdahulu. Nah, sini kabar gembira. Orang yang berjamaah tiap waktu dan dalam waktunya kadang mengkata isyarat bahwa ini menyeberang dalam keadaan selamat sambil kalau gugur. Yang kedua, menyeberangnya itu dengan cepat, hanya beberapa detik bagaikan cahaya kilat. Kan ada dua riwayat hadis mengatakan menyeberang itu perjalanan 5.000 tahun kalau berjalan kaki hanya sampai ke Sumbarang. Mulai Mahsar menuju Barang itu 5.000 tahun berjalan gratis. Nah, ada riwayat lagi 5.000 tahun mendaki, 5 tahun mendatar, 5.000 tahun menurun, itu jembatan itu. Nah, naik 5.000, mendatar 5.000, turun 5.000, 15.000 tahun. Kalau jalan normal biasa, bila hendak kayak kilat menyambar, sampai udah berjamaah tiap waktu dan di dalam waktu kayak kilat menyambar. Nangaran kayak kilat menyambar sampai ke Sumbarang pasti selamat, ada betah gugur, ada betah gugur. Itu aja kah? Ada lagi tambahan, wajah yaumul qiyamah wajuhal kamar lailatul badri. Datang dia pada hari kiamat, wajahnya bagaikan bulan malam Badar, malam 14. Wajah bagaikan bulan purnama mencerunung. Bulan purnama ini dari kakanak sampai tuha katujuh memandang. Dari kakanak sampai tuha kadada orang nang muar memandang bulan itu kadada. Kadang bencinya. Nah, wajah orang tadi hari kiamat bagaikan bulan purnama. Artinya orang memandang ketujuh. Orang memandang ketujuh lawannya. Di samping itu tuh tanda ini orang suka berjamaah sembahyang 5 waktu. Lamuhan carunungan kayak bulan hari kiamat tuh di Masar ya tuh. Ini nang suka mengisi masjid kayak bulan muha. Wa kana lahu bi kulli yaumin hafaza 'alaiha, adalah baginya bagi setiap dengan setiap harinya yang dia memelihara atau sembahyang 5 waktu bihi pada itu yaum, pada itu hari. Nah, diberikan pahala ajru qatilin fisabilillah, seperti pahala qatil orang yang terbunuh pada perang sabilillah. Tiap hari nang kita berjamaah 5 waktu, kita berjamaah 5 waktu. Tiap hari kita dicatat pahala seperti orang mati syahid, seperti orang mati di medan perang. Kali 5 waktunya kita berjamaah. Tiap hari catatan pahala seperti mati syahid. Ini hadis di bawah tuh salah satu periwayatnya At-Tabrani. Riwayat At-Tabrani, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Tahir Al-Maqdisi. Wa qala Ka'bun, berkata Ka'ab. Ini tabi'in, murid sahabat pada saat berjumpa Nabi.
sempat berguru dengan sahabat. Berkata Ka'ab, inna lana jidu fit Taurat anna salatal abdi latudha'afu fil jamaah kada liman yashhaduha illa kanu alfan fa'al derajah. Sesungguhnya kami mendapati dalam Taurat, kami koreksi dalam Taurat, kami temukan bahwasanya sembahyang seorang hamba itu latudha'afu, sungguh dilipat gandakan bil jamaah, pada jamaah, ada di man yashhaduha, seperti bilangan orang yang menyaksikan jamaah. Jamaah turunnya 1000, pahala kita 11.000. 1 juta 11 juta. Ada di man yashhaduha, seperti bilangan orang yang menyaksikan jamaah. Illa kanu alfan, melainkan adalah mereka itu 1000 orang. Kalau 1000 orang fa'al derajah, 1000 derajat pahala. Ini 1000 orang nih, pahala kita 1000 kali lipat, derajatnya pun dinaikkan derajat 1000 kali lipat juga. Waqala Syafi'i, berkata Syafi'i, beliau termasuk tabi'in juga. Beliau termasuk tabi'in, orang yang sampai berguru lawan sahabat. Syafi'i itu nama samaran Palestin Amir bin Syarahil Syafi'i. Nah, berkata Syafi'i, fil jama'ati arba'u khisal. Berjamaah itu sini ada 4 perkara. Kalau kita disuka berjamaah, nah dalam berjamaah itu ada 4 perkara. 1, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau kita berjamaah berarti mengikuti sunnah Rasulullah. Yang Nabi, man ahya sunnati wajabat lahu syafaati. Siapa menghidupi sunnah-sunnahku, karena wajib baginya syafaat. Orang yang suka menghidupi sunnah Rasulullah, wajib syafaat Rasulullah untuknya. Nah, yang kedua, wa tadhibus thawab, dilipat gandakan pahala. Sebilang jamaah itu berapa jumlahnya, dilipat gandakan pahala. Yang ketiga, wal khuruju minas sahwi, keluar daripada sahwi. Sahwi ini bimana takhir, menunda. Kan kalau kita menunda sembahyang sampai di akhir waktu, halus benar pahalanya kita. Menunda sampai keluar waktu jadi haram. Nah, kalau orang suka berjamaah ini selamat dari menunda. Kan biasanya berjamaah itu di awal waktu. Jadi kalau kita berjamaah, aman daripada menunda sudah. Kita dapat ridwanullah di awal waktu, itu ridha Allah. Wal bara'atu minar riya, lepas daripada riya. Yang keempat, lepas daripada riya. Sama, kita imbai sembahyang, ada beririaan sama kawan, kita imbai sembahyang, nah lepas daripada riya. Namun kita sembahyang surangan, dihiga-higa banyak kurang. Kalau kita merasa diperhatikan orang, aja merasa kita nih hati ubah. Cuman sembahyang tak imbai, kita kada merasa diperhatikan orang. Palingan kita merasa diperhatikan oleh Allah, bukan orang sesama kita. Nah, jadi yang pertama, niat kalau kita berada di masjid, niat sembahyang berjamaah. Tahu kan masjid itu sembahyang berjamaah ya.
An-niyatu tsaniyah, niat yang kedua di saat kita berada di masjid. Yanwi muwafaqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berniat mengikuti Rasulullah. Haitsu sekira-kira berkata Rasulullah, innallaha sanna linabiikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensunahkan linabiikum untuk nabi kamu, yaitu Nabi Muhammad, sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Wa annahunna min sunanil huda, dan bahwasanya salat berjamaah itu termasuk jalan-jalan petunjuk. Sembahyang berjamaah termasuk jalan untuk menuju petunjuk Tuhan. Yang pada dasarnya kita ini sesat tanpa ada petunjuk Tuhan. Nah, salah satu upaya untuk mendapatkan petunjuk Tuhan itu suka berjamaah. Walau shallaitum fi buyutikum, jikalau sembahyang kamu di rumah-rumah kamu, kama shalla hadzal mutakhallifu, sebagaimana sembahyang ini orang nang tinggal di rumah, nang ada umpan. Izan ketika itu lataraktum sunnatan nabiikum, yang meninggalkan kamu akan sunnah nabi kamu, dan wadalaltum, sesatlah kamu. Andaikan kita nih di rumah aja sembahyang, ada langgar, ada masjid, ada sembahyang aja cuma di rumah. Nah, saat itu kita meninggalkan sunnah Nabi. Nah, karena meninggalkan sunnah Nabi, kita akan sesat. Kita akan sesat jalan menuju ridha Allah. Soalnya kita beribadah ini banyak gangguan-gangguan iblis, bisikan-bisikannya itu. Nah, bila kita suka berjamaah, kita ini diselamatkan oleh Allah daripada sesat karena bisikan iblis itu. Berkat berjamaah, berkat mengikut sunnah Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man ahya sunnatan min sunani fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Kata Rasul, man ahya sunnatan, siapa menghidupi satu sunnah, termasuk salat berjamaah. Siapa menghidupi satu sunnah dari sunnah-sunnahku, fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah, akulah orang yang memberikan syafaat dia pada hari kiamat. Bila kita nih tahu pada ini sunnah Nabi, lalu kita gawi dengan niat mengikuti Nabi, berarti kita salah seorang yang diberikan syafaat hari kiamat. Nabi kita pinandung, karena setiap ibadah yang kita gawi ini ada nurnya, ada cahayanya. Jadi Nabi pinandung, oh ini dalam dunia suka mengikut sunnahku, ada cahayanya. Setiap amal ibadah, setiap sunnah Rasul yang kita lakukan itu ada memancarkan cahaya ke dalam tubuh kita, ke dalam jiwa kita. Dengan cahaya itulah Rasulullah kita pinantu hari kiamat. Oh, ini orang suka berjamaah nih, ada cahayanya. Ini jangan bilang umatku ini gak ada cahayanya. Panas syafi'uhu yaumal qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yunadi kulla yaumin malakun minal Madinah. Pengumuman setiap hari oleh malaikat dari kota Madinah. Tiap hari ada malaikat dari kota Madinah pengumuman. Cuma palingan kita kada mendengar karena tebalnya dosa kita, lalu kada mendengar pengumuman itu. Kenapa pengumumannya?
Man taraka sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan sunnah Rasulullah. Ini tahu ini sunnah Nabi. Ada digawinya. Menuruti orang-orang barat. Dan nangkainnya nanti gawain orang barat. Bila ini sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi bila bertamuan, Assalamualaikum. Sunnah Nabi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Itu orang barat, itu lain sunnah Nabi. Tahu pada sunnah Nabi itu Assalamualaikum. Begitu masuk ke rumah atau masuk ke kantor, masuk ke mana? Selamat pagi Pak, selamat pagi, selamat siang Pak, selamat sore, selamat malam. Nah ini bukan sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi itu Assalamualaikum. Nah, siapa meninggalkan sunnah Rasulullah, hurrima alaihi syafa'atuh, diharamkan atasnya syafaat Rasulullah yaumul qiyamah. Bisa juga arti hurrima itu dicegah. Dicegah dalam arti diharamkan atasnya syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Orang ini kada bakal dapat syafaat kami hari kiamat. Tahu pada itu sunnah sidin. Nah kayak orang barat nih itu rutinya. Sunnah Nabi kan bila bertamuan setelah memberi salam itu musafahah di sunnah Nabi. Ini kadang menurut orang barat nambah ya kan? Nah, tampuk neneknya. Bukan sunnah Nabi itu lain. Atau bertamuan, nah coba sama pada tangan gitu. Lain sunnah Nabi juga. Sunnah Nabi, nah musafahah ini. Namun kita tahu sunnah Nabi seperti itu, kita tinggalkan. Kalau nang adat-adat nang ini, nang bukan sunnah itu, nah dipakainya. Nah ini diharamkan ya Nabi syafaatku hari kiamat. Jadi mun kada kawa juga mengikuti sunnah Nabi, jangan menuruti orang barat barang. Jangan menuruti kelakuan orang-orang non-muslim barang. Munnya kada kawa juga mengikuti sunnah Nabi. Karena biasa mengikuti sunnah Nabi. Minimal jangan mengikuti cara orang barat, cara orang-orang non-muslim. Itu minimal. Yang lebih berbahaya tak turuti mereka. An-niyatu salisah, niat yang ketiga. Bila kita berada di masjid, yanwi muka sarata jam'il muslimin, berniat memperbanyak jamaah muslimin. Niat kita memperbanyak jamaah kaum muslimin ada di masjid. Liyahsulalahu al-fadlul azim, supaya hasil baginya keutamaan yang sangat besar. Fayasirallah, jadilah dia min jumlatihim, termasuk jumlah muslimin. Wa in kana inda nafsi minal mukhlisin, sekalipun dia di sisi dirinya termasuk orang-orang yang ikhlas. Jadi niat kita memperbanyak jamaah muslimin. Ada kawan yang di luar, yang di masjid, orang kita kawan memperbanyak jamaah muslimin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Ya Nabi, siapa memperbanyak jamaah satu kaum,
bahwa minhum, maka dia termasuk itu kaum tadi. Siapa memperbanyak jamaah satu kaum, misal kaum muslimin, berarti ini orang termasuk kaum muslimin. Bila kita memperbanyak jamaah orang-orang kafir, ini berbahaya. Kita bisa digulungkan dan golongan mereka. Kita tuh dianjurkan memperbanyak jamaah kaum muslimin. Jangan memperbanyak jamaah kaum non muslim. Bahaya. Apalagi niat mendukungnya jangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bisawadil a'zam baina dhiba yaqulul qasiyata syaridata. Punya Nabi lazimi atas kamu bisawadil a'zam dengan jamaah nang besar. Termasuk jamaah masjid, berjamaah kita. Di rumah sedikitnya orang yang berjamaah jodoh lagi bini kada banyak. Bila kalanggar ke masjid banyak. Termasuk sawadil a'zam. Baina dhiba ya'khudul qasiyata syaridah, karena serigala menerkam al-qasiyah akan kambing nang jauh daripada rombongan, asyaridata kambing nang lari daripada rombongan. Ini kambing ini banyak rombongannya. Bila ada sikung di sana mambuin sikung kambing, nah itu nanti diserang di serigala. Ala makna hadis, atas makna ini hadis. Semakna artinya dengan man kasara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa memperbanyak jamaah satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Sedikit lagi, wa fil khabarin, dalam satu hadis, majalis zikri bil masajid, majelis zikir dalam masjid itu, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya Tuhan, malaikati, hai malaikat-malaikatku, umul qawmu, mereka itu kaum jamaah zikir masjid, mereka itu kaum la yashka jalisuhum, tidak bakal celaka orang yang sekedudukan dengan mereka. Majelis yang ada dalam masjid, baik majelis nang zikir la ilaha illallah, atau majelis jamaah, atau majelis taklim ini, ya Tuhan, mereka itu kaum yang kada bakal celaka orang yang sekedudukan dengan mereka, kada bakal celaka. Nah sini kan lo an-niyatur rabi'ah la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila. Atanakuna abdul maradiyan indak wa inda khalqi sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.